Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan ngobrol soal salah satu isu yang cukup banyak dibicarakan, terutama di kalangan anak muda, yaitu tentang rumah. Apakah lebih baik membeli dengan kredit atau menyewa sambil menabung? Untuk itu, kita akan meminta pendapat salah satu Gen Z yang ada di kantor ini. Oke, Angel. Boleh tanya nggak? Boleh. Sebagai generasi muda, menurut kamu, seberapa penting punya rumah sendiri di usia muda? Kalau menurutku sih penting banget ya, karena di usia muda ini, kalau menurutku pribadi, di usia muda ini kan kita itu kayak masih single ataupun masih berpasangan. Nah, seharusnya itu pengeluaran kita tuh kayak masih belum banyak. Nah, itu kalau menurutku itu suatu hal yang mungkin bisa kita ambil untuk punya rumah, beli rumah gitu. Soalnya kalau misalnya kita sudah mulai punya anak, udah berkeluarga, punya anak, so pasti biaya tuh semakin banyak. Oh, gitu. okay. Nah, kalau misalnya kita sudah mulai cicil-cicil dari awal kan lumayan Jadi, ringan gitu. Nggak terlalu bom di air ya? Untuk saat ini, Angel lagi menyewa atau lagi proses nabung beli rumah nih? Kalau aku untuk saat ini masih tinggal sama orang tua, tapi plan ke depan rencana mau beli rumah. Untuk saat ini juga lagi nabung-nabung untuk DP rumah sih. Oke, pembeliannya nanti secara cash atau kredit nih? Kredit. Kredit ya? Iya. Oke, jadi ambil yang opsi kredit ya? Ya. Oke. Kenapa memilih opsi tersebut? Apakah ada pertimbangan khusus dari sisi finansial atau kenyamanan? Rumah itu kan, harga rumah kan semakin lama semakin naik ya. Kalau kita kalau menurut pribadiku, kalau misalnya kita nunda untuk beli rumah, misalnya kayak mau tahun depan, pasti akan mahal. Mendingan kredit sih kalau aku. Karena namanya properti ya, Iya. makin tahun makin naik. Gitu. Oke. Nah, tapi misal kalau diberi kesempatan, kamu lebih suka beli rumah dengan cara kredit yang planning di awal tadi atau langsung cash? Kalau seandainya ada dana nih. Oh, kalau ada dana sih ya cash sih. Alasannya? Kalau kredit itu yang pasti ada biaya-biaya, banyak biaya-biaya. Oh, jadi membengkak ya. Jadi Ha. dari misal harga 500 juta jadi 600 juta Ya gitu. gitu. Kalau cash kan kita langsung cash gitu. Oke. Nah, menurut kamu apa tantangan terbesar yang kamu rasakan terkait keinginan memiliki rumah? Tantangannya sih yang pasti mengumpulkan uang ya. Gitu. Betul. Heeh. Oke. Pasti itu. Terus kalau ada kepikiran nggak buat pilih rumah ini sesuai dengan pendapatan, bukan sesuai yang diinginin gitu? Sebenarnya sempat kayak gitu. Sebenarnya tergantung tergantung kondisi sih. Makanya aku sebenarnya ada kriteria rumah yang aku inginkan. Makanya dari mulai sekarang kepengen nabung-nabung dulu supaya nanti ketika udah banyak dana yang terkumpul itu bisa ngambil rumah yang diinginkan. Tapi kalau misalnya ya Tuhan mengizinkan untuk sesuai dengan kondisi dana, ya it's okay. Nanti lama-lama kalau aku rencananya misalnya ya kita mau ambil rumah subsidi, ya itu kan mungkin sesuai dengan pendapatannya kita, bisa Ya, lah. betul. Nah itu mungkin nanti akan direnovasi gitu sesuai dengan Ya, keinginan. jadi biar dream house-nya tercapai ya. Yes, gitu. Oke. Menurut kamu
strategi keuangan terbaik untuk mencapai mimpi itu gimana? Ada nggak punya strategi khusus nggak? Harus yang pertama berhemat. Preman. Apa ya, kalau misalnya yang kemarin kita makanannya yang buah-buah, Sering GoFood gitu ya, ya? itu mungkin bisa masak sendiri supaya nanti bisa dialokasikan ke tabungan rumah. Nah, jadi mulai budgeting ya? Yes, gitu. Oke. Nah, menurut kamu tekanan sosial atau harapan dari keluarga juga mempengaruhi nggak tentang keputusan terkait rumah tadi? Iya sih, pengaruh karena kayak contohnya aku ini anak tunggal. Nah, otomatis nanti kedepannya orang tua itu akan tinggal sama aku. Oke. Gitu. Jadi untuk rumah juga sering koordinasi dengan keluarga juga gitu. Yang baiknya gimana ya? Iya. Karena untuk masa depan juga ya. Betul. Nah, menurut kamu pemerintah perlu nggak sih hadir dalam mempermudah Gen Z dalam memiliki rumah? Misal kayak program subsidi atau program tertentu, apakah perlu ada peningkatan lagi nggak? Perlu banget. Karena itu sangat membantu sih, kayak misalnya program subsidi itu kan cicilannya yang aku tahu flat ya. Iya, Nah, itu. biasanya flat sampai 20 tahun, 15 tahun. Ya, flat tapi nggak yang terlalu naik lah. Kalau bank yang lain kan Ya, ada kenaikan. ada floatingnya. Ya, betul. Ya, emang sih. Jadi kalau cuman kan kita terbatas di pilihan tipe ya. Kalau yang flat Kalau tadi ya. yang flat benar. Bunga flatnya tadi. Ya, mungkin ke depan pemerintah bisa kasih program pilih berbagai tipe Yes. dengan bunga yang flat. Betul. Ya, kan impian gitu kan. Iya, betul. Nah, sebagai bagian dari Gen Z nih yang akan jadi pemimpin di masa depan nanti, bagaimana kamu melihat budaya punya rumah sebagai simbol kesuksesan? Masih relevan nggak? Iya, relevan. Karena rumah itu kan kebutuhan pokok loh. Terus- Bagian dari sandang ya. Betul. Jadi kalau dilihat, oh kita udah punya rumah nih, berarti kita bisa mengatur finansial kita dengan cara ya punya rumah itu gitu. Di salah satu target juga ya. Ya, Oke. Oke, cukup. Jawaban kamu sangat membantu dan membuka wawasan. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bahan refleksi untuk semua orang, terutama generasi muda yang saat ini sedang menghadapi momen dilema yang serupa. Oke, kalau kamu tim beli rumah muda atau santai dulu aja?